Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari. Lestari. Selamat datang di podcast Mapala Politala dengan saya Rizky Abdullah. Kali ini kita kedatangan tamu yang cukup spesial. Kenapa spesial? Karena ada dua mantum atau mantan ketua umum. Selamat datang nih Bang. Selamat datang. Yang pertama yang di samping saya ini adalah Bang Rahmat Mulyadi. Mantum angkatan ke-6 ya Bang ya? Ya, ke-6. Yang di samping sini Muhammad Fajar Sodik, baru lengser Bang ya? Mantum angkatan ke-8 Bang? Iya Bang, baru bercabut susu Bang. Nah, kita ngobrol sedikit aja di sini Bang. Iya. Ya istilahnya basa-basi lah kita ngobrol. Kita bicara gini. Awal mulanya kenapa jadi masuk Mapala nih Bang? Itu yang ditanyakan ya, awal mula tuh masuk Mapala. Kalau awal mula tuh pertama tuh dari hati ya. Dari hati. Kita lihat tuh kata orang Mapala gini. Habis itu dari kata orang itulah saya tuh mau terjun membuktikan apa benar sih kata orang kayak gitu Mapala. Dan dari hati saya tanamkan bahwa saya niat mau masuk ke Mapala, ya kan, untuk belajar bagaimana sih caranya kita untuk beradaptasi, ya kan. Habis itu sebenarnya untuk masalah masuk di Mapala tuh ini kan mahasiswa pencinta alam ya, otomatis untuk anggotanya pasti mahasiswa, ya kan. Mahasiswa. Nah itu otomatis kita harus kuliah. Nah di kuliah itu dia itu di situ adalah pernah dulu saya tuh ngelihat saung ya atau base camp lihat Mapala tuh di situ tuh ada kayak spanduk. Di situ membuat saya gimana ya, rasa apa sih habis itu saat PKKMB perkenalan untuk UKM di situ adalah muncul Mapala. Dari sekian banyak UKM yang ada saya tertarik dengan Mapala itu ya. Jadi apa yang dibicarakan orang-orang di luar saya dapat di Poltek atau di kampus. Di situ saya terjun di Mapala. Nah, di situ dengan seiring berjalannya waktu saya memahami bagaimana sih ibarat kita tuh benar-benar menjadi mahasiswa pencinta alam. Gitu. Bukan cuma nampang nama atau cuma kita berada di tempat situ aja ikut ngumpul, tapi kita tidak mengetahui maknanya. Kita tuh masuk ke Mapala tersebut. Kayak gitu sih. Itu secara singkatnya aja. Tadi Bang bilang ada apa yang orang ngomongin soal Mapala itu, maksudnya ngomongin apa itu Bang? Untuk masalah ya orang-orang tuh ngomongin ya apa ya, tanda kutipnya tuh untuk Mapala tuh dicap negatif lah ya kan. Negatifnya tanda kutipnya banyak lah ya kan yang lainnya. Tapi kata orang tuh belum tentu kata orang tuh benar. Jadi kita apabila ada orang yang berkata A, jangan langsung kita percaya bahwa itu A benar sebelum kita benar-benar membuktikan. Kalau sudah kita membuktikan, ya kan, apakah itu benar A atau tidak, itu kita bisa mencela, wah tidak seperti itu, karena kita sudah pernah merasakan. Jadi menjadi masuk Mapala ini gara-gara hati tadi Bang ya? Iya, niat. Nah, kalau kita bicara tentang Bang Muhammad Fajar Sodik, sama Bang bertanya, kok bisa masuk Mapala tuh kenapa Bang? Kalau pertanyaannya kayak gitu, awal mula masuk Mapala dulu saya kan kurang lebih sama dengan Bang Rahmat ini. Cuma kalau saya dulu kenapa jadi masuk Mapala itu kan kalau dari saya pribadi masih ibaratnya masih polos tuh, belum tahu apa-apa apalagi tentang apa itu Mapala, belum tahu sama sekali Mapala itu apa. Cuma dalam hati saya tertarik. Kenapa jadi tertarik? Karena dulu waktu PKKMB itu ibaratnya pengenalan, nah kata Bang Rahmat ini pengenalan UKM itu pengenalan untuk UKM Mapala. Saya tertarik dengan satu kata aja itu di Mapala tuh lebih diutamakan tentang kekeluargaannya. Kalau kata bahasa Banjarnya bedingsanakan itu jadinya.
Jadi hati ini merasa terketuk gitu nah. Karena kalau dalam kalau menurut saya pribadi lah, kalau masalah berorganisasi itu bukan cuma ingin sekedar numpang nama, bukan sekedar masuk organisasi ikut organisasi banyak-banyak, tapi hasilnya nggak ada gitu nah buat kita pribadi gitu nah. Jadi cukup dalam hati saya, kayaknya ini UKM ini menantang gitu nah. Iya, Menantang maut. menantang ibaratnya. Menantang apa nih? Menantang maut. Bukan. Menantang ibaratnya gimana caranya supaya saya pribadi tuh bisa berubah jauh lebih baik. Nah, ibaratnya kayak gitu. Jauh lebih baik dari sebelum-sebelumnya, dari masa-masa kuliah, masa-masa SMA ibaratnya masih sekolah, belum tahu tentang apa itu organisasi. Dan alhamdulillah yang saya dapatkan selama ikut organisasi Mapala ini banyak. Nggak bisa kalau mau diceritakan sampai besok nggak selesai bang. Iya. Nggak usah cerita deh. Nggak selesai. Contohnya nggak takut kegelapan ya. Nah, tadi kan Bang Fajar bilang masalah kekeluargaan. Saya minum ya bang. Silakan bang, silakan minum. Masalah kekeluargaan. Saya rasa nggak cuma di Mapala yang masalah kekeluargaan. Contohnya kita ambil dari ya yang lain lah, organisasi lain kan ada mengutamakan kekeluargaan. Nah, alasannya kenapa jadi harus Mapala Politala? Ya. Apakah beda kekeluargaannya itu beda atau gimana? Kalau masalah kekeluargaan di entah itu misalnya UKM lain saya kurang tahu. Cuma semenjak saya ibaratnya selama saya di kampus nih, selama saya kuliah, saya merasakan gitu nah selama di Mapala ya kekeluargaannya dapat gitu nah. Dapat ibaratnya entah itu dari senioran, dari angkatan-angkatan sebelumnya atau dari angkatan saya pribadi gitu nah. Baik ataupun yang di bawahnya adik-adik kita, itu masalah kekeluargaan sangat kental gitu nah. Sangat Kental gitu. Kalau UKM kalau misalnya organisasi yang lain saya kurang tahu. Cuma kalau di Mapala alhamdulillah saya dapat. Berarti ini untuk pengalaman dari Bang Fajar nih dari SMA tuh apa pernah ikut organisasi lain Bang? Kayak OSIS, Pramuka. Iya tadi yang kata saya pertama tadi, saya dulu masih polos. Polos nggak tahu apa-apa. Nah masuk Mapala lagi dulu sebenarnya diajak juga sama teman benarnya tuh awal-awal. Cuma tadi kita masuk Mapala dulu nggak tahu apa-apa, diajak-ajak temen. Cuma setelah masuk setelah mengikuti prosesnya, alurnya ya tahu sendirilah. Nanti ada juga beberapa anggota yang mau masuk Mapala tuh, calon anggota, banyak juga yang tanya-tanya, bang saya ada yang tanya, bang saya ingin masuk Mapala bang, ada yang tanya kayak gitu, tapi saya nggak ada basic di Mapala. Nah di situ baru saya jelaskan karena itu memang pengalaman pribadi saya itu nah. Dulu kalau masalah basicnya, saya dulu memang nggak ada basic sama sekali, tentang kayak kegiatan-kegiatan tuh nggak pernah gitu. Di SMA pun nggak pernah, nggak tahu apa-apa masih gitu sih. Kalau masalah ikut-ikut organisasi baru di kuliah ini di kampus. Nah, berarti yang saya tangkap kalau dari Bang Rahmat tadi kan masuk Mapala gara-gara hati Bang. Nah, lain tuh dengan Bang Fajar tadi karena dorongan teman. Nah, yang kedua Bang nih, apakah Mapala itu identik dengan rambut gondrong nih? Nah, ini Bang, rambut saya nggak gondrong ya. Beliau gondrong Bang. Nggak gondrong, rambut saya nggak gondrong. Saya lihat di sosial media, terutama di Instagram tuh, wah rata-rata gondrong semua tuh rambut. Tuh dari Bang Rahmat deh yang nggak gondrong nih rambutnya tuh gimana Bang? Sebenarnya tuh dulu nih jujur, sebenarnya saya pengen gondrong. Nggak tahu gimana, rambut saya tuh susah. Kalaunya untuk gondrong tuh susah. Nggak tahu kenapa.
Dan untuk masalah yang identik katanya untuk para pecinta alam tuh rambutnya gondrong, itu tergantung dari individunya. Seni atau gimana ya, sudah hobi kan, atau keinginan pengen gondrong ya, itu hak masing-masing individu. Berarti nggak ada dorongan dari dari satu angkatan atau dari senioran tuh nggak ada. Tergantung itu tuh ya. Tergantung dari individunya. Ada yang dalam satu angkatan nih, ayo nih kita, untuk yang cowok ya, ayo nih kita nih gondrong satu angkatan, ya kan, bisa juga kayak gitu. Dan ada juga yang ibarat, aku mau gondrong, mau ngikutin juga senioran yang lain atau rekan-rekan yang lain. Itu tergantung dari individunya bagaimana. Itu sih kalau menurut saya. Tapi sebenarnya dari dulu saya susah kalau yang gondrong tuh susah, entah bagaimana cara perawatannya atau lainnya itu kan ada yang bilang ibarat kalau gondrong tuh perawatannya lebih susah atau lain sebagainya kan. Dia tergantung dari orangnya juga. Kalau Menurut dari saya tuh. Kalau dari Bang Fajar gimana Bang, yang rambut gondrong nih, kata Bang Rahmat tadi susah perawatannya. Masalah rambut ini apa ya, bukan ya, sebenarnya masuk kalau pengen rambut panjang tuh mulai sekolah sebenarnya, mulai sekolah SMA dulu pengen rambut panjang, tapi rambut panjang nggak sampai sekarang ini gondrongnya ya, rambut sekedar panjang gitu, nah bisa disisir ke belakang. Kalau dulu kan sampai, kalau di SMA tuh kan nggak sampai disisir ke belakang, si ini aja sudah dipotong dulu tuh. Jadi apa ya, kalau masalah rambut gondrong gara-gara Mapala nih, kayak saya kurang tahu juga masalah itu. Cuma kata Bang Rahmat tadi, kembali ke individu masing-masing. Saya juga sebelumnya pernah ngeliat teman-teman di Mapala lain, kayak semalam kegiatan TWKM semalam. Memang banyak itu teman-teman dari Mapala lain yang rambutnya gondrong-gondrong, sampai gondrong kayak cewek tuh Bang rambutnya. Jadi kalau masalah rambut gondrong memang itu dari pribadi masing-masing, asalkan dia rambut gondrong, asal jangan petakilan aja gitu, nah buatnya petakilan, jangan pecicilan aja, gondrong boleh asal rapi aja menurut saya gitu. Rapinya ini gimana gondrong? Kan kelihatan orang nih, wah apain tuh rambutnya gondrong, nggak bersih, nggak rapi. Nah itu ngatasi pembicaraan orang-orang itu gimana? Ya maksudnya kayak itu, mungkin contohnya aja lah, kayak misalnya mau menghadap dosen, jangan ibaratnya mau menghadap dosen rambut di kayak gini kan, itu jangan juga lah. Itu kayak nantang modelnya, paling enggak rambut tuh diikat gitu, nah supaya terlihat rapi. Saya dulu juga pernah ditegur dosen gitu, nah rambut diikat supaya rapi gitu. Nah ya kita kan berorganisasi juga belajar etika gitu, nah tingkah lah adab, belajar juga itu nanti pasti kepake, entah itu dalam pekerjaan, entah itu nanti ngomong sama teman lah, sama orang tua lah, atau sama ibaratnya atau di lingkungan masyarakat lah. Itu kita masalah kalau berpakaian itu ya itu tergantung individu masing-masing, gimana cara dia memposisikan diri gitu. Nah itu sih Pertanyaan dari saya nih, apa risih nggak sih rambut panjang? risih Gatel-gatel ya. kalau risih Bang, cuma gimana lah, kalau udah terbiasa ya biasa aja gitu lah, biasa aja. Nah tadi untuk perawatannya gimana, kata Bang Rahmat tadi perawatannya tuh sehari tuh berapa sampo? Ya berapa sampo? Nggak sampai. Kalau masalah rambut 2 hari sekali lah kalau saya keramas tuh pakai sampo. Cuma kalau masalah perawatan khusus itu nggak ada. Itu kayaknya ke individu masing-masing deh masalah rambutnya, kayaknya kan beda-beda Bang, beda-beda. Ada yang lambat panjangnya, ada yang cepat gitu, ada yang keriting, ada yang lurus, kan beda-beda Bang. Jadi perawatannya tuh ya individual lah ya, nggak ada perawatan khusus, panjang sendiri aja gitu. Terus gini, jadi intinya di Mapala tadi nggak semua gondrong itu nggak ada bujukan dari siapa-siapa, cuma dari individual. Iya, dari individu. Nah, itu kan pandang kalau di Mapala kan ya kita diterima lah. Nah pertama kali rambut gondrong gimana pandangan dari orang tua? Aduh Bang. Kalau salah itu ya orang tua. Kalau ke orang tua nih
Ribet juga pertanyaannya. Gimana? Berat ya kan? Berat. Awal-awal kan saya sebelum masuk Mapala rapi tuh. Setelah itu masuk Mapala. Kalau saya dulu pulang tuh bisa nggak nentu gitu Bang. Kalau mohon maaf nih yang mahasiswanya kupu-kupu pasti kuliah pulang tuh ya masih inget lah gitu. Kalau saya paling enggak sebulan sekali gitu pulang atau bisa nggak bisa 2 bulan gitu nah. Jadi pulang-pulang tuh orang tua kadang rambutnya tiba-tiba panjang sampai ada waktu saya pulang itu rambut memang sudah gondrong kayak gini. Orang tua lain orang tua saya deh, kakak saya bilang sampai kayak gini, anak siapa kamu ini, sampai bilang kayak gitu. Oh, terketok di hati saya, salah kan rambut gondrong gitu. Nah maksudnya Orang tuanya nonton nih. maaf Ada gunting habis ini. asal itu kata saya kembali ke masalah gondrong itu nggak apa-apa, cuma lebih kalau masalah yang dilebihkan itu masalah etika dah, etika tingkah laku kita, adab kita, itu aja sih. Rambut gondrong nggak jadi masalah. Itu aja. Ya sebenarnya tuh gimana ya? Di Mapala tuh dasar yang diutamakan tuh adalah etika dan kekeluargaan. Itu sangat berguna apabila nanti suatu saat untuk rekan-rekan keluarga yang lainnya udah lulus dan cari pekerjaan itu sangat mudah. Soalnya etika kita sudah dilajarin di Mapala tuh. Itulah. Iya. Jadi itu ibaratnya untuk senjata lah. Iya, untuk senjata. Senjata. Etika tadi selain rambut panjang kan. Iya. Yang penting lain senjata buat nusuk ya kan. Senjata untuk orang-orang yang ya begitulah. Minum dulu Bang ya. Iya ya. Ini dingin sekali cuacanya nih. Iya, Hujan tadi. Nih balik lagi ke Bang Rahmat. Selama habis lulus dari perkuliahan kan sudah lengser Bang untuk kepengurusan. Nah aktivitasnya apa Bang setelah lulus? Setelah lulus ya. Setelah lengser jadi dari ketum kah atau sudah lulus dari kuliah? Ya kita bicarakan lulus Kuliah. lulus dari kuliah. Kalau saat lulus kuliah tuh itu masih awal-awalnya kita untuk di sisi lain kita bingung, di sisi lain kita semangat. Kebingungan tuh kita mencari pekerjaan ya. Ya contohnya kalau punya usaha sendiri oke lah ya kan, bisa lanjutin. Tapi kalau habis lulus kuliah kan otomatis nggak mungkin kan, ibarat habis lulus kuliah tuh kita selalu minta Bu, Mak, minta uang, atau Pak ya kan, atau ya minta uang, nggak mungkin kan kayak gitu tuh. Tapi enak gitu Bang. Enak di kitanya ya. Tapi tidak sepenuhnya, ibarat sampai tua ya kan, kita minta ke orang tua kan nggak mungkin gitu. Jadi disitulah kita mencari pekerjaan dulu, bagaimana susahnya kan, benar-benar kita terjun di masyarakat langsung tanpa ada teori ya kan, tanpa ada hitung-hitungan bagaimana cara pendekatan atau apa-apa tuh, tidak ada masalah teori. Jadi kita langsung terjun ke lapangan, langsung praktek tuh. Nah disitulah gunakanlah ilmu-ilmu yang didapat dari perkuliahan, dari organisasi Mapala itu kita aplikasikan di masyarakat gitu. Kalau selama kita mengaplikasikan itu dengan baik, dengan sopan, insya Allah pekerjaan tuh pasti dapat. Nah, habis kuliah tuh nggak lama dapat kerjaan, ya jalanin aja lah. Kita cari kerjaan kita jadikan pekerjaan awal tuh sebagai batu loncatan kita. Iya. Terus sih kalau saya ya nggak muluk-muluk lah. Itu aja dah. Pokoknya pekerjaan apa aja yang penting halal kerjakan Bang. Ya benar, yang penting halal. Dan satu lagi, apabila kita melakukan kerjaan atau pekerjaan itu kita lakukan dengan happy dan ikhlas. Nah, insya Allah tuh kalau kita sudah melakukan itu, pekerjaan seberat apapun kita bisa menjalaninya. Tapi kalau pekerjaan tuh walaupun ringan pekerjaan, tapi kalau kita ibarat setengah hati menjalaninya ataupun gak ikhlas, untuk waktu 1 bulan itu terasa lama betul gitu. Tapi kalau kita sudah ikhlas, kita melakukan pekerjaan itu sepenuh hati, dalam 1 bulan tuh rasa ya paling seminggu lah. Bentar-bentar gajian gitu. Ditunggu tuh gajian. Yang ditunggu-tunggu tuh gajiannya. Nah, untuk sekarang nih aktivitas ngapain aja Bang? Untuk sekarang sih cuma ya usaha kecil-kecilan lah, usaha sendiri. Soalnya lebih enak usaha sendiri sih.
ya kan. Enak, jadi ngatur. Bagaimana caranya kita mengaplikasikan untuk masalah ilmu-ilmu tuh ya kita langsungkan ke apa yang kita kerjakan tuh. Kalau saya kan buka usaha toko-toko kecil-kecilan counter yang mau isi pulsa. Promosi ya bang. Promosi ya. Promosi. Gak apa-apa. DM ya kan? Itu yang apa tadi counter tuh sudah lama atau baru dulu? Kalau counter tuh sekitar 10 bulanan ya. 10 bulanan saya tuh. Udah lama. Jadi awal-awal tuh saya bekerja. Nah, bekerja itu saya tuh mencari modal untuk buka usaha. Jadi pas pekerjaan tuh sudah berjalan ya 1,5 tahun, saya tuh udah memiliki cukup modal. Jadi niat ya kan dan ketekunan itu saya jalankan, langsung saya buka. Ya alhamdulillah sampai sekarang saya bisa lepas dari perusahaan, saya bisa bekerja sendiri, saya bisa usaha sendiri ya. Alhamdulillah juga bisa mempekerjakan orang. Itu yang intinya bisa mempekerjakan orang. Jadi bos sekarang. Itulah. Jadi Bagaimana sih caranya ya kan jadi bos? Caranya harus jadi bos. Nah, kan bisa counter. Apakah di waktu abang bikin counter tuh ada nggak selama masuk Mapala tuh ilmu yang terpakai? Ada banyak ya. Bagaimana cara kita pertama ya? Kalaunya kita buka usaha atau apalagi saya buka counter ya. Kalaunya kita mau ada penjual nih datang kepada kita. Kalaunya kita cuma cemberut, beli apa pak? Gini. Besoknya tuh nggak mungkin orang itu balik lagi. Tapi kalaunya kita bisa bisa memberikan memberikan ilmu kita ya kan, memberikan kelebihan kita kepada orang lain. Contohnya apabila ada orang yang datang kita senyum ramah ya kan, bagaimana sih seperti yang dibilang tuh tamu ada raja, tapi jangan diambil semua, maksudnya dalamnya tuh. Jadi kita untuk masalah bagaimana caranya kita mengambil hati orang tuh kan, supaya orang tuh bisa kembali lagi gitu. Oh, contohnya gini, kita sendiri ya, kita beli sesuatu ke tempat orang nih, ke toko ya kan, penjualnya nih jutek ya kan, apalagi marah-marah gitu. Saya aja ogah gitu. Nah, habis itu ngapain kesana lagi nih, orangnya kayak gitu juga. Dan di sana orangnya udah murah senyum ya kan, ramah, enak lagi. Nah, itulah dari situ ilmunya tuh kita bisa aplikasikan langsung terjun di masyarakat. Untuk kuliah jurusan apa sih bang? Jurusan mesin. Gak nyambung ya kan? Nah, kenapa Gitu loh. jadi buka counter nggak buka bengkel atau apa kan? Oh, mesin, bukanya tambal ban ya. Nah, gini ya. Ganti oli aja ya. Nah, itu kenapa jadi buka counter? Gini, sebenarnya saya ingat pepatah. Apabila kita kuliah dengan jurusan apa yang kita mau, belum tentu kita saat sudah lulus kuliah kita bisa sukses dengan apa yang kita ambil di perkuliahan. Tetapi kita bisa sukses dengan apa keahlian kita gitu. Keahlian kita ibarat ya contohnya kita ramah sama orang atau lain sebagainya, kita bisa menjadi ataupun sales ataupun yang lainnya. Jangan mandang sales itu pekerjaan rendah ya. Itu sangat gimana ya? Sangat membuat orang tuh semakin gimana ya? Kayak wah gitu loh. Soalnya dia tuh dari rumah ke rumah di situ murah senyum gitu loh. Itu yang membuat pekerjaan sales tuh semakin hari tuh semakin meningkat. Soalnya banyak kan gitu. Murah senyum jadi awet muda itu. Jangan senyum terus ya bang. Iya, jangan senyum terus, jalan senyum terus. Nah, ini dikira orang kurang. Gila. Kalau untuk masalah tadi ya, untuk masalah kita pengaplikasikan ilmu di Mapala ya, yang saya ingat dari kata-kata dari senioran. Nah, hormatilah orang yang lebih tua. Hormatilah orang yang lebih tua. Itu pasti itu akan saya terapkan. Nggak mungkin ibarat sama orang tua kita ya membentak-bentak atau lain sebagainya ya kan, itu nggak mungkin. Tapi beda dengan di sisi lain dasar nada kita ya kan, dasar nada kita atau suara kita yang kencang itu nanti dikira kita marah-marah nih ya kan, itu kan enggak ya. Soalnya seperti ya Mapala ini kan
orang lapangan nih. Kalau yang nggak keras suaranya ya mau didengar siapa ya kan? Teriak-teriak, halo, 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 ya nggak ada yang dengar lah. Iya. Tapi kalau kita dengan lantang dan tegas, halo, halo, nah, jadi kedengaran gitu loh. Jadi jangan takut kalau kita nanti suatu saat, ya kan, suatu saat dari abang-abang yang terjun langsung ke masyarakat dan menemukan orang yang wataknya keras ataupun suaranya keras, jangan kaget gitu. Jadi kita tanggapi itu ya dengan santai, kalem gitu, tetap sopan. Itu intinya sopan. Akhlak dan etika tuh yang Utama di Mapala Pelitalan. utama. Untuk tadi kan apa pewarakannya bawaannya tuh kayak ngeri orang Mapala. Itu emang dibentuk dari situnya atau bawaan orang dari lahir tuh, atau ya tadi bawa kamu harus kayak gini di Mapala. Oh, ya. Jadi gimana? Kamu mau jawab kah? Enggak, abang dulu mungkin. Oh ya. Kalau dari saya ya, untuk masalah pembentukan karakter itu sebenarnya kita dari SMP, SMA, ya kan, habis itu kuliah. Jadi kan untuk dari SMA kita belum mengetahui nih karakter kita bagaimana, ya kan? Di sini di perkuliahan di Mapala ini kita diajarin bagaimana sih kita menemukan karakter kita nih. Kita jadikan karakter kita. Contohnya karakter yang ibarat tegas, ya kan? Tegas, cerdas, disiplin, itu kan bisa kita kita latih terus menerus. Tapi kalau kita habis lulus SMA nggak tahu bagaimana sih karakter kita. Kadang-kadang kita marah, ya kan, kadang-kadang kita ya tanda kutip kayak orang gila, ya kan, itu kan belum mengetahui kan. Tapi kalau di sini kan kita dididik ya bagaimana caranya disiplin, bagaimana caranya tegas, ya kan, bagaimana caranya cerdas, itulah kita dididik di sini. Dan tergantung dari individunya mau nggak gitu, mau nggak berubah sih, jadi buruk menjadi lebih baik gitu, jadi lebih baik tuh jadi lebih baik lagi gitu. Tapi kalau dari individunya malas ya kan, malas ogah-ogahan kayak gitu ya terserah gitu. Semuanya kembali ke diri kita masing-masing. Kalau kita ingin sukses maka kita harus merubah diri kita sendiri. Jangan karena ada orang lain kita merubah diri kita untuk orang lain tuh jangan. Kita merubah diri kita untuk kita sendiri. Tuh timbal baliknya di kehidupan nyata tuh ada atau cuma ya gitu-gitu aja pembentukan karakter? Ada. Pembentukan karakter mental contohnya ya. Ini yang kebanyakan nih bekerja tuh mental dulu. Soalnya kebanyakan orang apabila mentalnya dites itu bisa down. Gitu ya. Mental kita kalau sudah dididik, sudah jadi, ya kan? Ibarat sudah kokoh mental kita. Kalau kita dalam pekerjaan ada masalah, contohnya nih dalam pekerjaan yang di dalam kantor ya, dalam kantor. Ibarat tugas numpuk dari atasan, deadline, ya kan? 1 hari lagi harus selesai. Nah, mental kita tuh langsung down tuh. Apabila kalau mental kita kuat, siap kita laksanakan. Nah, itu mental tuh sangat berpengaruh di kehidupan nyata tuh sangat. Apabila kita juga nih ini ada yang maklar lah, ya kan, kalau kita sudah down-downan tuh kita kalah sama maklar lain gitu. Tapi jangan diikutin ya masalah maklar tuh. Pokoknya tuh segi positifnya ya, apabila kedisiplinan kita atau karakter kita sudah kita ketahui bagaimana sih cara karakter kita nih, dan kita bisa mengaplikasikan langsung terjun ke masyarakat, insya Allah tuh orangnya sukses. Yang penting ya kembali lagi tetap sopan santun. Walaupun kita di atas tetap sopan. Nah ya kebanyakan tuh kalau kita sudah di atas ataupun sudah memiliki jabatan yang lebih tinggi, ya kan, daripada bawah-bawahan kita, itu akan lupa dan tidak akan kebanyakan tanda kutip kebanyakan oknum-oknumnya kebanyakan tuh tidak mengenal lagi yang bawah-bawah nih gitu. Kalau orang sudah di atas tuh lupa gitu, jangan sampai lupa. Kalau kita sudah di atas kita harus tetap kenal yang di bawah-bawah tuh, tetap sopan kita sama aja. Soalnya kita memiliki pangkat di dunia tuh, kalau di mata Allah tuh tetap sama manusia tuh gitu. Itu aja yang dipikirkan, jangan mikirkan berpangkat besar, ya kan, sombong sana sini. Pas nanti kalau ibarat kita roda kehidupan seperti roda berputar ya, kadang kita di atas kadang kita di bawah.
Kalau kita di atas tuh kita sudah menjelekkan orang atau tanda kutip orang tuh benci sama kita. Saat kita di bawah nggak ada satupun orang yang mau bantu kita. Nah, pertanyaan terakhir untuk abang-abang berdua, kok bisa jadi ketum? Kok gimana ceritanya? Kenapa bang? Saya juga bingung. Kenapa ya? Dulu ya saat ladas ya. Latihan dasar tuh di situ tuh untuk senioran tuh ada ngucap siapa yang ingin jadi ketua umum. Kalau saya potong dulu bang, Ya, gimana? Saya pernah dengar dari Mapala sebelah, pertanyaan persis kayak gini, kok bisa jadi ketum bang? Beliau jawab gini, saya pertama mau masuk Mapala tuh karena mau bergaya. Kok bisa? Saya mau pertama masuk Mapala yang jadi ketum. Alasannya main bergaya. Oh ya. Itu jawaban beliau. Alhamdulillah beliau jadi. Ya. Entah periode berapa itu. Ya. Dulu tuh gimana ya? Untuk kenapa sih ditanyakan sama senioran? Siapa yang mau jadi ketum? Angkat tangan lah saya. Karena dari niatnya ingin jadi ketum, bagaimana sih cara kita untuk memajukan suatu organisasi, itu yang niatnya saya ingin jadi ketum. Jadi bukan tumbal. Bukan lah. Tumbal kayak apa lagi? Itu niat dari hati lah, dari hati kita. Ibarat kita ingin mengabdi di Mapala. Itu sih kalaunya saya. Ada kebanggaan gak bang? Nyata. Itu pasti kalaunya kebanggaan ada. Dan ibarat suatu apabila kita menjadi ketua umum ya kan, apabila suatu ada prestasi, bangga itu rasanya, bangga ya kan. Apalagi kita menggunakan baju yang ini loh, gagah kelihatannya tuh. Ketum lagi kan bang ya? Apalagi ketum ya kan, pidato di muka, boy, pidato cewek-cewek banyak. Itu sih kalau dari saya itu dari hati itu mau mengabdi di Mapala. Nah, kalau itu kan tadi pendapat dari Bang Rahmat Mujadi. Sekarang Abang Fajar, gimana bang? Kok bisa jadi ketum? Kok bisa jadi ketum? Nah, Kok bisa jadi? kok bisa gitu bang? Bisa. Bisa. Buktinya sudah jadi mantum. Jadi kalau dari saya memang niat ya, bukan main-main gitu nah. Karena ini kita di sini di organisasi itu kita sama-sama belajar. Jadi gimana caranya jadi seorang pemimpin yang baik itu seperti apa. Jadi di Mapala ini saya ingin sebelumnya saya ada niat, saya ingin jadi pemimpin yang baik, saya ingin menjadi pribadi yang baik, bisa memimpin suatu organisasi, bisa memimpin orang anggota. Itu memang sudah ada niat gitu nah, bukan ibaratnya bukan main-main. Jangan main-main lah gitu nah. Belajar bukan masalah jadi ketua itu ya dari hati, bukan jangan main-main lah. Tanpa ada paksaan lah. Enggak ada paksaan. Pokoknya kita memimpin ke depan gitu. Nggak boleh dipaksa-paksa. Jadi ini untuk calon anggota yang baru mau masuk, barangkali mau jadi ketua umum. Jadi intinya ketua umum itu bukan sebuah masalah, Bukan. malah jadi sebuah kebanggaan. Ya, kebanggaan. Betul. Buat kita lebih semangat lagi. lebih semangat. Lebih semangat. Semangat ya Pak. Semangat dong. Untuk memajukan suatu organisasi kita tuh. Jadi kita memiliki tekad yang kuat. Kalau tekad Anda sudah kuat, ya kan, kalian ingin memimpin suatu organisasi, saya jamin maju organisasinya. Maju ya. Maju ke depan. Maju ke depan. Maju mundur ya. Mundur nggak ada. Itu aja sih Bang. Nah, kayaknya untuk podcast malam ini kita cukupi sampai di sini karena faktor cuaca juga. Mungkin suara kurang jelas, mohon maaf. Ya, terima kasih untuk Bang Rahmat dan Bang Fajar telah berhadir pada podcast kali ini. Oke teman-teman, podcast kali ini saya sudahi sampai di sini. Jangan lupa di komen lah, komen atau entah permintaannya berikutnya mau apa lagi, silahkan di komen. Dan jangan lupa di subscribe Dan di like. di like, share seluruh dunia biar tahu ada Mapala Politala di bumi. Mantap kan bang? Mantap Bang. Mantap sekali. Iya. Ya cukup sampai di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari. Lestari.
anak-anakku, jangan lupa di like, di komen, di share, dan di subscribe. Oke? Bukan kita siapa